Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kiki Kapten, di mana edisi hari ini adalah edisi hormat, yaitu horor malam Jumat. Nah, untuk itu sebelum kalian stay tune terus di channel ini, jangan lupa dulu untuk subscribe, like, dan komen ya untuk video ini. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar selalu terima video yang terbaru untuk selanjutnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas video hormat, yaitu horor malam Jumat, yaitu kasus pembunuhan Paulette yang pastinya itu menggemparkan publik setempat di daerah Meksiko pada tahun 2010, di mana ada seorang anak berusia 4 tahun yang memiliki kelainan fisik ini, yaitu bernama Paulette, yang nama panjangnya ini Paulette Guevara. Ia dikabarkan menghilang secara tiba-tiba dari kamarnya. Bukan hal mistis ya. Dalam kasus ini sontak membuat geger satu Meksiko pada saat itu. Ternyata cukup mengerikan juga penculikan ini. Sampai-sampai Meksiko seluruh warganya terkejut akan penculikan ini. Berbeda dengan penculikan yang lain. Nah, kronologis hilangnya Paulette ini pada saat malam, sang ibu yang bernama Farah tengah menidurkan anak kesayangannya itu di kamar apartemen yang sangat mewah di rumahnya. Seperti biasa, setelah anaknya itu tertidur, ibunya ini yang bernama Farah tadi meninggalkannya. Keesokan paginya ketika sang pengasuh anak ke kamar Paulette ini, ia hendak membangunkannya. Namun Paulette ini sudah menghilang dan tidak ada lagi di kasurnya. Secara misterius ya hilangnya. Dan begitu terkejutnya bagaimana sebuah keluarga hilang terhadap anak yang disayanginya. Ya, kalau kita mungkin cukup histeris ya. Ini cukup histerisnya seluruh Meksiko loh. Nah, kondisi Paulette yang mempunyai kelainan itu membuat kedua orang tuanya merasa tidak mungkin kalau sang anak itu kabur. Kondisi itu juga yang membuat Farah dan suaminya semakin khawatir dengan nasib anak mereka tersebut. Yang menghebohkan satu Meksiko adalah di mana kasus hilangnya Paulette Guevara ini telah dilaporkan oleh kedua orang tuanya kepada polisi setempat, di mana sang ibu ini bersama suaminya hingga memberitakan kepada saluran-saluran TV nasional untuk melakukan pencarian terhadap anaknya tersebut. Banyak para reporter sering mewawancarai kedua orang tua ini, yaitu Farah dan suaminya ini, saling mewawancarai bagaimana anaknya tersebut hilang dan bagaimana kondisi anaknya tersebut ketika hilang. Wah, baik itu dari ciri-cirinya sampai pakaian yang dia pakai sebelum dia menghilang. Stasiun TV juga menayangkan bagaimana ciri-ciri seorang anak tersebut agar dapat ditemukan. Bahkan banyak spanduk-spanduk atau banner sering dipasang di jalanan untuk mencari sang anak tersebut. Tetapi semua keadaan itu berbuah nihil. Tidak ada yang tahu akan keberadaannya. Begitu mengejutkan untuk seluruh Meksiko, karena anak ini anak yang seorang cacat. Nah, sontak pada kejadian ini, akhirnya pelakunya ditemukan. Setelah melakukan penyelidikan oleh polisi tempat, betapa kagetnya seluruh polisi yang mencarinya yang begitu mengejutkannya ketika menemukan jasad Paulette ini terjepit di kasur dengan keadaan terbungkus selimut di salah satu kamar apartemen orang tuanya. Nah, ketika seorang pengasuh tadi tidak menemukan anaknya tersebut, tetapi ketika polisi mengotopsinya, Paulette ini ditemukan di atas kasur namun terjepit di kasur
sehingga dibuat datar kembali seperti tidak ada apa-apa. Nah, di situ sontak kejadiannya, polisi sangat terkejut akan keadaannya. Bagaimana tidak, polisi sudah mencurigai akan kedua orang tuanya. Karena hilangnya seorang anak tersebut dikatakan bahwa hilangnya adalah di rumahnya sendiri. Bagaimana seorang anak cacat bisa berjalan atau kemana, bisa diculik orang, kan nggak mungkin. Sehingga setelah dilihat oleh polisi, Paulette tewas karena kehabisan nafas usai dibungkus selimut dan dijepit di kasur. Penemuan jasad Paulette di rumahnya sendiri ini membuat masyarakat Meksiko menjadi sangat geram akan ibunya dan bersama suaminya. Bagaimana tidak, seluruh masyarakat Meksiko geram akan kelakuannya tersebut adalah ia memalsukan akan hilangnya Paulette ini. Ibunya ini dan bersama suaminya ini melakukan pemalsuan laporan terhadap anaknya karena ia untuk menutupi perbuatan kejinya yang mereka lakukan. Setelah diamankan dan setelah diketahui oleh para polisi, motif ibunya itu bersama suaminya karena kan ia malu akan keadaan fisik anaknya, sehingga ia melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Nah, dari kisah ini, apapun yang terjadi terhadap rezeki Tuhan yang telah diberikan, kita harus mampu menerimanya, baik keadaan cacat, sempurna, maupun yang lainnya. Nah, begitulah kisah kasus pembunuhan terhadap Paulette, si anak cacat tersebut yang dibunuh oleh kedua orang tuanya. Sekian dari cerita Hormat malam ini. Terima kasih telah menonton. Kritik dan sarannya mohon diberikan agar kami terus berkembang terhadap channel ini. Terima kasih. Salam GG Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.